Halo guys, teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita lagi di perjalanan. Kita lagi bawa Omoda E5. Kita bawa Omoda E5 keliling-keliling kota nih teman-teman. Nah, kota Jakarta aja. Kita coba cari SPKLU ya, karena dari kemarin kita dikirim mobilnya itu kita udah bawa nanjak-nanjak, kita bawa camping, belum sempat dicas gitu ya, jadi masih ada sisa 36%. Sekarang kita coba cari aja SPKLU yang support 200 kW ya, kita mau coba aja. Sebenarnya sih di daerah saya banyak SPKLU yang support 25 kW, tapi kita mau cari yang 200 kW aja lah, sekalian kita bikin konten di situ ya. Oke gitu teman-teman, ikutin perjalanan kita kasih lihat lah ya, presentasi baterainya kita kasih lihat dulu yuk. Oke teman-teman, sekarang ini ya saya kasih lihat MID-nya bahwa kita baterai tinggal 36% ya. Ini kita lagi di tol Antasari. Kita mungkin mau ke SPKLU yang ada di Trunojoyo aja. Di sana pusatnya PLN ya. Di sana banyak SPKLU yang 200 kW. Nah, kita mau coba aja sebenarnya ngambil konten, bener nggak sih berapa lama ngecas dengan 120 kW ya gitu. Karena kan memang maksimum kalau di Omoda ini support sampai 120 kW ya, walaupun mungkin implementasinya nanti nggak nyampe 120 kW gitu ya. Nanti makanya kita coba ambil data lah di sana. Ini saya masih sebenarnya nggak boleh diikutin berkendara sembari megang handphone, tapi dengan berkat ADAS-nya bagus ya, dia ada fitur lane keeping assist-nya. Jadi walaupun konsentrasi saya terpecah jadinya gitu ya, nggak boleh diikutin ya teman-teman ya, disclaimer ya, nggak boleh diikutin. Tapi kita terbantu oleh warning dari lane keeping assist-nya kalau kita sampai setirnya agak miring ke kiri, mau ngelewatin garis gitu ya. Begitu teman-teman, nanti kita update lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, itu di sebelah kanan itu ada warna kuning, ban belakang ternyata kempes teman-teman ya. Ban belakang sebelah kiri itu kempes, apa ya, sebenarnya sih mungkin saya nggak tahu nih, nanti kita lihat ukurannya. Di situ sih 32 PSI ya. Padahal semua sama 32, 33 ya, teman-teman bisa lihat. Nah, tapi kenapa hanya satu aja yang 32 PSI? Nanti kita coba cari tahu ya. Kebenaran kita ada bawa pompa ban. Mungkin nanti kalau sudah sampai di lokasi SPKLU kita coba pompa dulu ya. Gitu sembari saya cari tahu berapa tekanan ban yang normal untuk si Omoda E5 ini gitu teman-teman. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya di situ ya tuh ya. Itu kuning karena memang ternyata terdeteksi mungkin dia tire pressure monitornya dianggap rendah gitu ya. Padahal di situ semua sama 32, 33 gitu ya. Tapi hanya satu ban yang belakang kiri aja yang dikasih warning. Saya nggak tahu. Nanti kita coba cari data ya teman-teman ya, sembari kita informasikan dan kita isi nanti waktu di SPKLU. Nah ini contoh ya, kita coba tes lane keeping assist-nya. Ini terpantau garisnya masih di tengah-tengah. Saya coba miringin dikit setirnya supaya dia ngasih warning ya. Nah tuh ya, kuning. Jadi setirnya digerakin sendiri. Lane keeping assist-nya dia main. Jadi alhamdulillah terbantu nih waktu ngambil video, konsentrasinya jadi terbantu. Kalau saya agak miring sedikit ke kanan atau ke kiri, dia akan kembalikan lagi ke jalur tengah gitu ya. Oke, begitu aja teman-teman. Nanti kita update lagi setelah sampai di SPKLU ya. Teman-teman, kita udah sampai di SPKLU di PLN ya, PLN pusat yang ada di Trunojoyo. Di sini banyak ya SPKLU yang 200 kW. Nanti sekarang posisi baterai ini ya 32%. Ini saya mau pompa ban dulu nih, karena ada warningnya di sini 33 loh padahal ya. 33, 34, tapi ini ada warning nih. Nanti kita coba lihat lah kenapa dia ada muncul warning itu ya. Apakah benar kempes atau memang aturannya seberapa, kita nanti coba kasih tahu teman-teman ya. Sebenarnya kita ada pompa ban, jadi kita pompa sekali aja dulu sebelum kita ngecas ya. Oke, begitu teman-teman.
Oke teman-teman, nah sekarang saya harus buka kitabnya dulu nih. Untuk ini pompa bannya ya, pompa bannya udah kita siapin. Kita mau evakuasi dulu masalah ban. Kayaknya kenapa dia warningnya muncul. Ternyata di sini di kitab buku, coba mendekat ya kameranya. Di buku nih teman-teman ya. Di buku itu memang dia di sini kelihatan 260 kPa ya. Jadi di sini ada tulisannya cold tire inflation ya. Roda depan sama belakang sama, dia di 260 kPa tapi kilopascal ya teman-teman ya. Di sini kilopascal. Saya coba ini, saya coba konversi. Saya Google dulu. Di bukunya kita pesetan dulu. Tadi kan 260 ya, saya coba dulu browsing. Nah ini. Kita coba Google ya, sini ya. Ini kita ketik, dia merubah dari kPa to PSI. Saya coba bikin 260 ya. 260. Nah, ternyata kalau 260 itu 37 teman-teman. Jadi kalau 260 kPa kilopascal itu ke PSI itu 37. Jadi pantesan tadi kan kebaca 32, 31, 32, sekarang 33 ya. Yang ban belakang itu intinya semua itu harusnya 37 atau 38 ya, 37,7 atau 38 paling tidak. Makanya mungkin dia jadi warning karena 31 tadi kedetek ya, 31, 32 lah ya. Kedeteknya segitu. Oke, berarti sekarang kita buat semuanya ke 37 ya. Atau 38 lah, 38 kilopascal ya. Pompanya. Ini di sini ada libur sepi. Saya yakin kalau lagi hari kerja kayaknya bakalan rame banget. Di sini beneran ada power outlet, teman-teman bisa lihat di sini. Nah di sini ada power outlet ya. Nah jadi kita pompa bannya beneran ini digital dan satuannya ini bar ya. Satuannya bar, kita bisa rubah satuannya ke PSI ya. Coba kita rubah satuannya itu gimana ya. Oh nih kPa ada juga nih, kPa nih. Tuh. Ini kPa ya. Berarti kita bikin 260 ya kPa ya. 260 kPa saya tambahin dulu. Kebenaran ini ada satuannya kPa, jadi kita bikin kPa aja kilopascal, jadi 260 langsung. Atau kalau teman-teman biasa pakai PSI, berarti 37 PSI nanti. Oke, kita langsung masukin aja deh. Enaknya kalau kita punya pompa ban begini teman-teman. Kalau nggak ada pompa ban ya kita mampir ke pom bensin yang ada nitrogen gitu ya. Ini sekarang kebaca kan 220 ya. Harusnya 260 kPa nih. Kita start aja, pilih 260 kPa settingannya. Oke, kita start ya. Dia naik terus. 230, 235, 240 sampai 260 ya tadi settingannya ya. Naik ya. 250. Kita tunggu sampai 260. Tapi dia biasanya kalau 260 akan mati sendiri teman-teman. Jadi alatnya ini udah 260 ya, pasti dia mati sendiri nih. Kita tunggu aja sampai dia mati sendiri ya. Wah, kayaknya dia nggak mati nih. Mungkin alatnya masalah. Tapi nggak apa-apa, kita matiin aja ya, karena udah 260 ya. Kita stop aja. Oke. Sekarang kita ikutin ke semua 4 ban ya. Oke gitu dulu. Nanti kita empat-empatnya ya. Teman-teman, alhamdulillah 4 bannya udah kita pompa gitu ya dengan 260 kPa sesuai dengan di buku. 260 kPa itu kalau kita konversi ke PSI, kalau teman-teman mungkin lagi di nitrogen di pinggir jalan itu kan biasanya dia jarang pakai kPa ya, pakainya PSI. Itu sama juga 37,7 atau 38 kali ya. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Jadi bukan 32, 33 seperti mobil umumnya, dia ternyata settingannya 38 PSI atau tepat 37,7 atau 260 kPa. Kebenaran alat ini bisa 260 kPa, tapi nggak tahu nih, biasanya suka mati sendiri dia kalau settingan kita setting 3,2 bar, 260 kPa itu mati sendiri, tapi nggak tahu kenapa tadi sempat mati, tapi ada juga yang enggak, mungkin alatnya ya. Nah, tapi penting juga teman-teman kalau mau mempersenjatai mobilnya dengan
pompa ban ini harusnya teman-teman itu cari, pokoknya jangan sampai salah beli. Kadang-kadang ada yang pengen praktis belinya yang kecil gitu ya, yang kecil merek Xiaomi boleh, tapi harus yang support sampai paling tidak di atas 260 kPa kalau untuk Omodanya ya. Karena Omoda itu dia harus bisa nginjek sampai 260 kPa, karena yang kecil-kecil itu kadang-kadang cuma sampai 200 kPa atau 180 kPa, tapi hati-hati juga. Jadi jangan sampai teman-teman itu beli tapi ternyata speknya cuma maksimum dia cuma bisa support sampai 260 kPa tekanannya. Jadi ya percuma kalau sampai 230 doang kan nggak bisa sampai 260, berarti ya akhirnya nggak bisa buat pompa Omoda. Tapi kalau buat mobil-mobil lain mungkin aja bisa gitu ya. Jadi pastikan kalau beli mau punya juga pompa ban yang bisa ditaruh di mobil sini, itu harus yang support paling tidak di atas 260 kPa gitu teman-teman ya, jangan sampai salah beli juga gitu. Oke, nanti kita lihat nih, kebetulan saya tadi langsung ngecas karena khawatir ada mobil masuk, makanya langsung ngecas dulu deh gitu ya. Nah kalau udah dicas kan kita nggak bisa melakukan mobil itu ready, karena mobil ready karena lagi dicas kan saya nggak bisa melihat MID perubahan angkanya berapa. Jadi nanti setelah cas mungkin sembari jalan, biasanya juga sih gini, biasanya juga si di TPMS itu sensornya itu dia nggak langsung diisi tuh langsung dia berubah, biasanya suka butuh muter dulu seputaran gitu baru dia akan bisa ngasih signal transmisi ke dalam si head unit lah intinya gitu. Jadi nggak langsung diisi langsung bisa kelihatan teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kebenaran juga tadi langsung ngecas. Jadi kalau saya bikin ready kan nggak bisa muncul. Jadi ya mau nggak mau nanti setelah ngecas kita muter, mari kita kasih lihat berapa sekarang di MID, apakah alarmnya juga hilang atau tidak gitu ya. Oke, gitu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Teman-teman, kita sudah selesai ngecasnya. Dan ini kita lihat ya, setelah kita pompa bannya itu tuh ya, sekarang sudah benar ya, tidak ada warning lagi. Sekarang semua 36 PSI semua ya, ada yang 37 dan yang 36 lah, karena memang saya tadi ada yang sempat sampai saya bikin sampai 265 kPa, ada juga yang cuma sampai 26 kPa. Jadi intinya sekarang sudah normal di 37 PSI gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau yang mau mompa ban, jadi harus tahu tuh settingannya adalah 37 PSI, bukan 32 atau 33, tapi sesuai di buku manual kita bikin di 260 kPa atau kalau dijadikan PSI itu di 37 PSI gitu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman tips dari kita. Dan ya tadi ya, kalau teman-teman punya ban punya pompa ban harus yang sesuai, harus support sampai 260 kPa, jadi jangan sampai salah beli gitu ya. Dan penting juga di Omoda kita lengkapin sama ya amunisi itu ya, apa namanya, pompa ban ya, siapa tahu kempes kayak tadi saya di jalan kita bisa pompa sendiri. Begitu teman-teman. Saya akhiri ya video ini, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.